Sampah ini terbawa aliran sungai. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Sampah yang terbawa arus sampai di jauh. Dan yang Sedap dipandang. Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara penghasil sampah terbesar di dunia. Dilansir dari databox.katadata.co.id, pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat kelima negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal ini tercatat dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk The Atlas of Sustainable Development Goals 2023. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2020 Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta ton sampah. Adapun faktor-faktor penyebab penumpukan sampah antara lain adalah 1. Meningkatnya konsumsi oleh manusia. Dengan meningkatnya konsumsi, maka sampah juga akan lebih meningkat jumlahnya. 2. Pengolahan sampah yang kurang bagus. Pengolahan sampah sangat penting agar penumpukan sampah bisa diminimalisir. 3. Rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Ya, hal yang paling penting adalah kesadaran dan pendidikan masyarakat. Ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya penumpukan sampah. Kesadaran kita terhadap lingkungan sangatlah minim. Kita seolah-olah tidak peduli dengan sampah yang ada pada lingkungan kita. Seolah-olah itu adalah hal yang normal. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Maruf. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Kita sebagai konsumen merupakan penghasil sampah. Dari setengah sampah yang ada di Indonesia, jumlah sampah yang ada di negara kita hampir mencapai 100 ton, termasuk sampah plastik. Sampah merupakan faktor utama penyebab segala sumber penyakit dan bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti banjir. Hal ini disebabkan karena cara pengelolaan sampah yang salah dan membuang sampah sembarangan. Dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, menimbulkan bau, memicu banjir, jadi sarang penyakit, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta memperparah pemanasan global. Mari kita buka mata dan lihat ke sekitar. Jadi ayo kita kelola sampah mulai dari rumah. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 agar bisa dimanfaatkan lagi. Ayo kita berubah. Ingat, bumi ini rumah kita bersama. Kalau menurut saya sih, kalau masalah sampah lingkungan kita sih ya. Tapi kadang kalau pakai
Di negeri ini, kesadaran untuk menjaga lingkungan masih belum sepenuhnya menyentuh hati setiap orang. Masih banyak orang-orang tanpa rasa peduli membuang sampah pada tempat yang tidak seharusnya. Seolah-olah tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi bagi lingkungan dan kehidupan di sekitar mereka. Pencemaran sungai akibat sampah telah menjadi masalah yang semakin mendesak di banyak tempat di seluruh dunia. Di sepanjang aliran sungai, kita sering menemui pemandangan yang menyedihkan. Botol plastik, kantong kresek, dan berbagai jenis sampah lainnya mengapung, mencemari air yang seharusnya bersih dan jernih. Akibatnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan dan keberlanjutan bagi masyarakat, kini terpaksa tercemar dengan tumpukan sampah yang menyebar di sepanjang pinggiran. Fenomena ini merupakan cerminan dari ulah manusia itu sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung alam, namun justru menjadi penyebab kerusakan yang signifikan. Kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan sangat diperlukan agar kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pencemaran terhadap kesehatan. Kita mengelola dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya agar mengurangi dampak buruk bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya. Marilah kita bersama-sama belajar untuk mengelola dan memilah sampah agar Indonesia bebas dari sampah. Maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.